Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Opini obrolan pas di sini kita kembali lagi. Nah, untuk Anda pemirsa yang belum subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu, silakan subscribe sekarang juga karena biar bisa nonton opini ini di mana saja dan pasti juga kapan saja. Mau tengah malam yang lagi insomnia juga bisa nonton, atau juga pagi-pagi juga bisa nonton, siang, sore, kapan saja ya. Dan pemirsa opini, kita sekarang berada di segmen 3. Itu artinya kita akan mengajak Pak Arief Gunadi untuk bermain games di This or That. Oke deh pemirsa opini, nah kita akan men-challenge nih Pak Arief Gunadi di balik sosok yang seriusnya sambil bekerja, fun juga dan juga sambil senyum terus. Nah, apakah Pak Arief Gunadi bisa menjawab secara cepat di challenge kita kali ini? Sudah siap Pak? Iya. Nah, sini sudah ada beberapa list pertanyaan yang akan kita tanyakan nih dalam games This or That. Langsung saja ya dengan tema kita mutu pangan Bengkulu nih. Langsung saja Pak Arief, soal yang pertama nih. Pangan lokal atau pangan impor? Lokal. Oke, nah apa alasannya Pak? Di tengah keterbatasan mungkin dari sisi lahan, terus juga dari sisi stok, nah kenapa Pak Arief akhirnya memilih untuk ketahanan pangan lokal? Ya karena dengan kita melakukan pangan lokal, dampaknya terhadap petani kita, terhadap pengusaha-pengusaha lokal, UMKM, pasti berdampak gitu kan. Karena kalau kita pangan luar pasti tidak ada manfaatnya gitu. Oke, yang menikmati justru dari negara Ya, lain gitu. untungnya buat kita gitu. Betul, setuju sekali, tepat sekali pemirsa opini. Dan pertanyaan yang kedua nih, segar dari kebun atau olahan dari pabrik, Mbak? Segar dari kebun lah pasti ya. Segar dari kebun, Iya. fresh terus Pak ya? Ya, fresh. Karena memang salah satu tupoksi kita bagaimana ya menjamin bahwa keamanan pangan segar itu terjamin panganan. Ya. Oke, jadi sampai ke masyarakat juga Ya. enak, segar. Dan tidak ada pakai pengawet gitu kan. betul, betul, betul. Kalau pangan lokal pasti pengawet. Pasti ada kandungan lilinnya di situ Benar, gitu benar. kalau segar ya. Oke, nah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketahanan pangan atau keamanan pangan? Dua-duanya sebenarnya tapi yang lebih penting ya keamanan pangan gitu kan. Oke, oke. Iya. Karena aman ini cakupannya Iya, banyak Pak ya? karena kalau aman itu berarti kan apa yang ada, produksi yang ada itu aman untuk kita makan. Karena jangan sampai apa yang kita makan berdampak gitu. Betul. Kita makan buah, habis itu sakit perut, nggak ada gunanya gitu kan. Benar. Walaupun banyak bahan pangannya tapi tidak aman ya aman. tidak ada gunanya juga, karena keamanan ketahanan pangan itu bagaimana menjamin keamanan Oke. pangannya itu. Keamanan stoknya, Iya. keamanan dari Kalau beras bahan-bahannya. banyak tapi berkutu semua gitu nggak aman Mau dimakan. masak malah bingung nih, Ya, bukan ya. milihin antara beras sama batu tapi beras sama kutu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Arief. Kuantitas yang cukup atau kualitas unggul? Kualitas unggul lah pasti. Kualitas kan? unggul. Iya, iya. Karena kualitas unggul itu pasti lah kan. Kalau kuantitas itu kan jumlah banyak tapi nggak dibeli orang karena nggak ada ini kualitas, Tidak ada ya kualitas percuma, lah. percuma aja kan. Misalnya kalau beras semua beras pecah gitu kan orang harganya turun. Kalau kualitasnya walaupun sedikit tapi harganya pasti naik. Oke, nah ini untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Arief. Pasar tradisional atau supermarket modern? Kalau kita sebagai pemerintah daerah tentu pasar tradisional. Pasar tradisional. Bagaimana kita mengusahakan seluruh pasar tradisional ini ya menjadi tempat penjual dan pembeli berkumpul, tentu dengan standar higienisnya juga harus diperhatikan gitu kan, nggak becek segala macam gitu kan. Tentu pemerintah daerah harus ikut ambil bagian dalam itu. Nah, karena kalau pasar tradisional tentu dampaknya ke masyarakat kita. Oke, Kalau nah, kalau itu dia. kalau modern ya ke pengusaha aja gitu kan. Betul. Yang menikmati ya para pengusaha. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat kita di daerah, pengennya itu tadi ya ke pasar lokal gitu. Iya, tapi harus tentu pemerintah ikut campur di situ kan, bagaimana pasarnya menjadi pasar higienis gitu kan, nyaman bagi pembeli gitu. Oke, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya nih Pak Arief. Gerakan pangan sehat atau kampanye anti makanan instan? Iya, jelas gerakan pangan sehat ya. Gerakan pangan sehat. Ya, bagaimana? Tentu kalau kita sudah menggerakkan pangan sehat, instannya tadi pasti nggak akan dibeli. Oke. gitu. Karena masyarakat Otomatis sudah ya, sadar, Pak, ya. Sudah sadar bahwa misalnya kalau mau makan ubi ya harus rebus ubi. Kalau kalau instan kan misalnya kan pasti ada bahan-bahan kimia yang di situ. Sama kita dulu nenek-nenek kita, ibu-ibu kita kan kalau sayur
petik, bawang sayur. Kalau kita beli yang di supermarket tentu pasti Pak ini. Benar. Ini zaman dulu baik lagi untuk menanam Iya. bahan-bahan yang gampang untuk ditanam seperti cabai. Kalau zaman dulu kan mau masak mie instan, Iya, cabai rawitnya cabai baru langsung petik, sendiri. iya. Mau masak lauk semua segala macam baru Dulu petik. misalnya mau bikin mie, orang tua kita kan bikin mie pakai itu gitu kan. Oke. Kalau Diolah sekarang sendiri diolah lebih sendiri. sehat juga. Lebih sehat gitu kan. Oke nih. Nah, ke pertanyaan berikutnya nih Pak Arif. Petani muda atau petani senior? Justru petani muda yang sekarang kita galakkan kan. Oke. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang ini ya pola pikirnya wah petani itu pasti nggak menguntungkan gitu kan. Sehingga dari awal masa remaja terus kita galakkan bahwa petani itu bisa juga menjadi orang kaya raya gitu kan. Bukan petani itu pasti orang yang tidak mempunyai pendapatan yang tinggi. Kan banyak contoh petani. Sekarang malah justru di negara-negara luar ya petani ini menjadi salah satu prioritas peminat yang banyak petani muda. Lihat aja sekarang kan petani kopi. Wah, dengan harga kopi yang sekarang luar biasa. Oke, jadi untuk Anda para anak muda, nah sebaiknya juga menjadikan pilihan hidup juga Pak pilihan ya. hidup ya, menjadi petani itu menjadi pilihan hidup, jadi pengusaha gitu kan. Misal pengusaha sekarang, pengusaha kebun buah-buahan. Sekarang kan bisa dikombinasikan kan sambil berkebun buah-buahan juga wisata buah. Orang metik satu bayarnya berapa gitu kan. Sama dengan orang sekarang, karena orang-orang kaya sekarang kan sudah pola pikirnya itu mau makan di bawah pohonnya gitu kan. Misalnya pohon durian, metik sendiri. Padahal kalau dia beli di situ harganya cuma 50.000. Begitu di kebun bisa ratusan ribu kan karena metik sendiri. Karena dibikin konsep yang berbeda Pak ya. Jadi maksudnya petani bukan konsep yang kayak petani memang yang ini harus ke petani modern gitu kan. Betul. Kombinasikan wisata dengan taninya gitu kan. Justru bisa mendapatkan manfaat yang lainnya nih bukan hanya soal jual hasil kebun tapi juga bisa dijadikan objek wisata. Gitu. Oke, nah kita lanjut pertanyaannya Pak Arif. Sertifikasi mutu atau kepercayaan pasar? Tentu harus sertifikasi mutu lah ya. Karena itu kan wajib gitu kan. Karena dengan sertifikasi itu orang sudah ada jaminan. Apalagi orang-orang luar dalam kutip turis-turis lah. Kalau dia membeli sesuatu itu pasti dia harus lihat sertifikasinya ini. Kalau yakin saja mereka tidak mau gitu. Misalnya sertifikasi kan ininya sudah halal segala macam, kandungan ininya berapa, terus expire-nya kapan. Kalau kita ini enggak ini orang pasti kalah bersaing lah kalau nggak ada sertifikasi. Betul. Nah, jadi untuk para pengusaha kulineran juga di Provinsi Bengkulu juga harus mendapatkan sertifikasi Pak ya. Oke. Nah, itu dia pemirsa opini, semua pertanyaan sudah dijawab secara cepat sama Pak Arif. Luar biasa sekali jawabannya. Dan nah, kalau untuk soal sertifikasi nih Pak, ini juga menarik karena kan UMKM kita kan semakin banyak nih di Provinsi Bengkulu. Nah, dari Dinas Ketahanan Pangan juga terjun juga ke sana untuk membimbing para pelaku UMKM, pengusaha UMKM ini. Kita kalau ke lapangan kita pasti menyarankan gitu kan, karena sertifikasi ini kan mudah gitu kan. Tinggal kita datang ke mall pelayanan publik di masing-masing kabupaten kota, MPP kan, mall pelayanan publik itu sudah ada situ gerai untuk dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindang, kaitan izin-izin itu sehingga dan itu gratis semua gitu kan. Sehingga memang tidak ada alasan kalau kita tidak mengurus izin usaha, terus izin sertifikasi gitu kan, ke BPOM juga. Semua ada SOP-nya dan cepat lah gitu kan. Benar. Ya, kalau sertifikasi ada maka kita nyaman untuk berjualan. Kita juga kalau beli misalnya lihat kue gitu kan. Oh ini expire-nya kapan ya? Ada izinnya. Kalau tahu-tahu sampai rumah sudah mau expire, begitu buka udah jamuran. Kan kita nggak tahu. Makanya itu memang sertifikasi itu harus ini. Dan itu memang harus digalakkan karena kita apalagi Kota Bengkulu kan, Provinsi Bengkulu ini kan kita mencandangkan, Pak Wali Kota mencandangkan untuk mendatangkan turis gitu kan, Pak Gubernur juga, Bupati juga. Nah, turis itu pasti lihat kalau oleh-oleh itu kan pasti hati-hati membeli oleh-oleh. Apalagi orang luar negeri kan, dia pasti dengan standarisasi itu memang nomor satu lah yang dia lihat gitu kan. Betul sekali. Nah, ini kan juga berdampak sangat luar biasa nih untuk perkembangan dan juga kemajuan Provinsi Bengkulu sendiri. Dengan banyaknya turis yang masuk, otomatis juga perputaran uang kita juga semakin banyak untuk di Provinsi Bengkulu sendiri. Dan pemirsa opini, kita akan lanjutkan obrolan kita di episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.